wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala hadan nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha fa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Fama itu ila wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallam ittaqillaha haitsu ma kunta fa bi sayyidil hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqal azim wa shadaqa rasuluhu. Hadirin jamaah pengajian Selapanan angkatan tahun 2004 2025 yang dimuliakan Allah SWT. Marilah kita bersyukur dan Allah SWT atas nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu maka pada saat ini kita diperkenankan oleh Allah SWT bisa silaturahim di tempat Kostiah ini dalam rangka untuk pengajian Selapanan yang merupakan kesempatan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua ini senantiasa mensyukuri nikmat Allah tersebut. Salawat dan salam semoga oleh Allah SWT dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang beliau ini oleh Allah SWT telah dinyatakan sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi umatnya. Ini yang perlu digarisbawahi dan direnungkan betul-betul. Uswatun hasanah. Jadi Kanjeng Nabi tidak cuma ngendikong aja, tapi amalnya itu supaya menjadi contoh bagi kita. Jadi kalau kita bicara masalah hadis, maka ada hadis kauliyah, yaitu pangandikane panjenenganipun Rasulullah SAW. Hadis amaliyah, apa yang telah diperbuat oleh beliau Rasulullah SAW. Dan hadis takririyah, artinya tatkala beliau meriksa umatnya ini melakukan satu perbuatan kemudian beliau diam, berarti perbuatan umatnya ini benar. Sehingga hadis itu ada hadis kauliyah, ada hadis amaliyah dan hadis takririyah. Nah itu oleh Allah SWT beliau ini dinyatakan sebagai uswatun hasanah, supaya kita setelah mendengarkan apa yang telah disampaikan beliau, supaya kita mencontohnya. Nah, ini mengandung pendidikan bagi kita semua, yaitu kita sebagai orang tua itu orang yang perintah tok karo anak-anak itu, anak putu itu orang yang pokok tok, kita berikan contoh. Nah, jadi barangkali kalau kelas Pak Imam itu sudah putu ya, jadi putu itu rasa dikon sholat, rasa banyak ukur sholat, ayo sholat, tapi tatkala eyangnya ini pergi ke masjid, otomatis dia itu akan mengikutinya. Nah ini yang dimaksud dengan kita itu juga sebagai uswatun hasanah bagi keluarga kita, bagi anak cucu kita. Kalau kita kaum laki-laki supaya menjadi contoh istri kita dan anak cucu kita. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, terutama sekali yang sangat bersyukur adalah Pak Imam ini sendiri. Jadi Pak Imam sudah sekian bulan ya, karena ya satu hal yang menyebabkan saya tidak bisa hadir di tengah-tengah panjenengan. Maka itu dengan sekarang ini kok bisa hadir itu sangat-sangat bersyukur.
Hadirin yang dirahmati Allah SWT, monggo kita berbicara masalah kehidupan kita. Mengapa kita ini kok hidup di bumi? Ini mengapa kita hidup di bumi? Sekarang kalau para ilmuwan secara cendekiawan mengadakan penelitian masalah bumi dan langit dan isinya, sekarang banyak itu. Jadi kalau bahasa Al-Quran, ulil albab, orang yang ahli berpikir. Jadi kalau kita bahasa umumnya adalah para cendekiawan atau para ilmuwan itu. Dan kita juga ikut bersyukur bahwa ada yang ateis, ada yang tidak ateis, tapi hanya membanggakan logikanya saja, rasionya saja. Ternyata yang mereka berusaha untuk menganalisis Al-Quran, tapi justru setelah baca Al-Quran, Quranlah, isi Al-Quranlah yang menganalisis beliau-beliau itu. Sehingga setelah endingnya, setelah selesai, maka beliau pada sujud di hadapan Allah SWT dan masuk Islam. Nah ini Pak Imam juga sering baca story of mu'alaf ya, cerita sejarahnya orang-orang yang menjadi mu'alaf itu. Nah ini kalau kita bicarakan kita mengapa kita hidup di bumi, ini adalah kita bicara pertama-tama manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT, yaitu Adam alaihissalam. Adam ketika dicipta oleh Allah SWT, di situ ada dua makhluk, yaitu iblis dan malaikat. Karena itu ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah berfirman agar perintah kepada iblis dan malaikat ini untuk sujud pada Adam alaihissalam. Malaikat fasajadul malaikatu, malaikat pada bersujud. Ila iblis, kecuali iblis, aba wastakbar. Iblis ini merasa besar dan angkuh, menolaknya. Ketika Allah bertanya, kenapa engkau, apa yang menghalangi engkau untuk bersujud pada Adam? Maka jawabannya adalah ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani minar wa khalaqtahu mintin, saya cipta dari api dan dia tercipta dari tanah. Rumangsane api itu lebih tinggi dari tanah kedudukannya. Padahal kalau kita baca hadis yang cukup panjang itu, ketika Allah bumi itu gonjang ganjing, maka Allah menciptakan gunung, sehingga gunung itu sebagai pakunya, sehingga bumi kita tidak bergoncang. Malaikat bertanya, ya Allah, begitu kuatnya gunung itu, apa ada yang melebihi kekuatan gunung itu? Oh ada. Apa itu? Besi, pasul itu ya. Jadi kalau kita katakan itu akhirnya jadi terkikis itu. Oh subhanallah, kalau begitu kuatnya besi itu, iya. Pak, ada yang lebih kuat dari besi? Ada. Apa itu? Anar, api. Ya, kalau besi dibakar bisa menjadi empuk, berarti kalah dengan api. Luar biasa hebatnya api itu. Apa ada yang lebih hebatnya api? Ada. Apa? Air. Luar biasa. Jadi kebakaran hanya bisa dimatikan dengan air. Subhanallah. Apa ada yang lebih kuat daripada air? Ada itu. Apa? Angin dan sebagainya. Kalau begitu nggak diundur-undur begitu, itu sebenarnya tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih kuat itu. Nah karena itu ini yang patut diwaspadai, sifat iblis ini. Ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Ini orang yang angkuh, ya, sifat angkuh, bukan orang angkuh, sifat angkuh. Ya ini yang harus patut kita pelajari, bahwa kita itu tiap-tiap orang itu punya keistimewaan diri, sehingga tidak ada yang lebih hebat. Kita jangan merasa lebih hebat pada yang lain, karena tiap-tiap orang itu punya kelebihan sendiri. Itu yang pertama, pelajaran seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kemudian Allah berfirman, dan hati-hati kamu, yaitu bahwa iblis itu menjadi musuhmu. Jangan sampai bujukan itu akan menyebabkan kamu turun dari surga ini, kamu akan celaka itu. Apa itu? La taqrabul hadhihi syajarah, dan kamu mendekati pohon ini, pohon khuldi. Nah, kemudian sudah diperingatkan itu.
Dan Allah selanjutnya berfirman, kamu akan apa saja bisa di sini, hanya ini, tidak boleh makan ini. Sandang pangan sudah tidak usah berpikir karena sudah tersedia. Tapi luar biasa, iblis menggodanya bukan dengan, kalau iblis menggoda Adam bukan dengan wanita cantik, ya. Sebab yang ada wanita pada itu hanya siapa? Hawa, ibu Hawa, istrinya itu. Jadi yang paling cantik ya ibu Hawa itu. Ibu Hawa sendiri tidak bisa digoda dengan laki-laki yang tampan dan sebagainya, karena laki-laki adanya hanya Adam saja. Ini luar biasa bagaimana iblis menggodanya. Dan kenapa Allah melarang makan ini kamu? Sebab kalau kau makan ini adalah pohon keabadian, khuldi, abadi. Barang siapa makan buah ini akan mendapatkan keabadian seperti Allah. Kau tidak makan mati dan sebagainya itu. Nah ini luar biasa, tergiur dan demikian akhirnya makan. Setelah makan, udah berjet. Seketika itu Adam dan Hawa udah sehingga Adam melihat aurat Hawa, Hawa melihat aurat Adam. Kemudian auratnya ditutup dengan waraqatul jannah, dengan daun-daun surga. Ini kisah dalam Al-Quran. Kasus itu diabadikan dalam Al-Quran karena oleh Allah SWT diwahyukan pada Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian sampai sekarang kita mengerti, manusia mengerti bahwa manusia pertama Adam mengapa ditempatkan, mengapa kita bertempat di bumi, sebagaimana saya katakan di depan tadi. Karena Nabi Adam setelah utuh berjet, kemudian ditutupi dalam waraqatul jannah, kemudian Allah berfirman, kamu saya turunkan ke bumi, doamu saya ampuni. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Adam yang mohon ampunan pada Allah SWT. Ya Rob, jika seandainya Paduka tidak mengampuni aku dan beri kasih sayang padaku, anakku minal khasirin, pasti aku jadi orang yang merugi. Akhirnya Allah berfirman, saya terima tobatmu itu, tapi surga ini hanya ditempati adalah orang yang biqalbil salim, orang yang hati bersih, bukan hati yang ternoda. Sehingga kamu harus keluar dari surga ini menempati bumi. Itulah sebabnya kita ini menjadi penghuni bumi. Ilmuwan sekarang itu mengadakan penelitian. Hasil dari penelitiannya itu adalah kita tidak bisa hidup di Merkurius, Venus. Kenapa? Karena lebih sangat dekat dengan matahari, kita akan hangus di situ. Jadi begini ya Bapak Ibu sekalian, sebelum saya berlanjut, bahwa kita hidup di dalam satu tata surya. Kalau di langit itu ribuan, jutaan, miliaran, kita tidak tahu tata surya itu. Nah, tata surya kita itu terdiri matahari sebagai pusatnya, dan kemudian berdampingan dengan Merkurius, Venus, baru bumi, baru Mars, baru Jupiter, Saturnus, Uranus dan Pluto. Ada 9 planet itu. Mengapa sekarang ini para ilmuwan mengadakan penelitian, yang hasil penelitian itu mengatakan kita tidak bisa hidup di Merkurius dan Venus. Karena apa? Karena terlalu dekat dengan matahari, hangus. Nah, sehingga kita hidupnya makhluk hidup hanya bisa hidup di bumi. Nah, kenapa bumi? Hidupnya di bumi itu penelitian baru. Ternyata setelah belajar Al-Quran itu bukan barang baru. Sebab dalam Al-Quran sudah disampaikan 1440 tahun yang lalu. Sekarang tahun Hijriah 1446, sudah hampir 1400 tahun yang lalu sudah tertulis dalam Al-Quran.
Nah, kemudian hidupnya di bumi, kita hanya bisa hidup di bumi. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah berapa jauh jarak antara matahari dan bumi itu. Ini kalau dalam ilmu astronomi itu jauh antara matahari dan bumi kita itu 1.500 juta kilometer, bukan angka mutlak. Ya, saya katakan 150 juta kilometer, bukan angka mutlak. Sebab dalam ilmu astronomi, kalau kita dalam puncak dingin itu yang namanya aphelion itu jaraknya adalah 159 juta kilometer. Jadi jarak antara bumi dan kita itu 150 juta kilometer, kurang lebih seperti itu. Lalu kalau matahari itu biar semorot itu, sinar itu menempuh jarak 150 juta kilometer pada kita. Padahal kecepatan sinar itu dalam ilmu astronomi itu 360 kilometer, 360 kilometer per detik. Nah, jadi kalau matahari menyorot itu menempuh jarak itu dan kecepatan itu kira-kira memakan waktu 8 menit. Jadi nek dhewe itu ndelok nang kosong, kosong itu. Jadi kita sholat subuh di sana, kemudian kita keluar jam 3:30 itu kita melihat sunrise, matahari terbit itu, penolong itu tidak langsung kita kena sinar itu, karena harus menempuh jarak 150 juta kilometer kayak cepat itu. Kalau begitu sekian juta kilometer dibagi sekian ada kurang lebih 8 menit. Jadi nek dhewe weruh matahari penonong itu bukan matahari saat itu. Artinya apa? Itu adalah matahari 8 menit yang lalu. Karena sinar itu harus menempuh jarak sekian itu. Seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat ke-10 ya, surat ke-10 itu. Surat apa itu? Ayat yang kelima. Alladzi ja'ala samsa diya'an wal qamara nuron wa qadara manazilahu. Kita alamu atas sinin wa hisab. Itu Allah memberikan penjelasan alladzi ja'ala samsa diya'an. Allah lah yang menciptakan matahari diya'an bersinar wal qamara nuron. Jadi dibedakan antara sinar dan nur itu dan cahaya itu. Sinar dan cahaya itu beda. Sinar itu matahari mengeluarkan sinar, tapi kalau bulan bukan mengeluarkan sinar, tapi bercahaya. Artinya adalah memantulkan sinar dari matahari itu. Wa qadaru manazilahu, dan Allah lah yang menentukan garis edarnya masing-masing. Untuk apa itu? Kita alamu atas sini wa hisab, untuk mengetahui jumlah tahun dan perhitungan waktu, luar biasa. Nah, jadi ini dari jauhnya itu mengapa tidak bisa hidup di Merkurius dan Venus, karena terlalu dekat dengan matahari. Bisanya hidup, makhluk hidup hanya di bumi. Sekarang kenapa juga tidak bisa hidup di setelah bumi itu di Mars, Venus, dan Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Yang kelima itu, mengapa tidak bisa hidup di situ? Mengapa tidak bisa hidup di 5 planet itu? Nah, ini sekarang dibuktikan dan para ilmuwan itu. Kita tahu dengan Apollo, Pak Budi, Apollo yang mengenai kayak Apollo 11 ya? Iya, ya, Apollo 11 itu menjajah di planet-planet itu tidak menemukan air. Karena tidak ada air di sana, maka di sana tidak ada kehidupan.
Sehingga maksudnya adalah tidak bisa di 5 planet itu dihuni oleh makhluk hidup. Apakah itu tumbuhan, apakah itu binatang, apa itu manusia. Tidak bisa di sana karena tidak ada air. Mengapa makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa dan air? Karena makhluk hidup itu tercipta semuanya dari air. Baca surat Al-Anbiya. Al-Anbiya itu ayat 21. Surat 21. Ayatnya ayat 30. Awalam yarul ladzina kafaru anna sama awal ardo kana tarakon fataknahuma asalna minal-ma'i kulasain hayy afala yu'minun. Maka orang kafir itu tidak tahu itu. Anna sama awal ardo kana tarakon, bahwa dulu langit dan bumi itu rokon, rakat dari satu. Fataknahuma, dan kupisahkan keduanya. Waja'alna minal-ma'i kulasain hayy, dan aku ciptakan kepada hidup itu minal-ma'i dari air. Apalagi minum, apakah mereka tidak beriman? Orang kafir tidak beriman itu. Nah, sebelum kita bicarakan mengapa makhluk hidup tidak bisa hidup di 4 planet itu, karena dan air. Di situ tadi didahului dengan waja'alna benda sama itu karena roskon dulunya langit dan bumi itu roskon jadi satu rakat. Fataknahuma, dan kupisahkan keduanya. Jadi ilmuwan sekarang yang baru-baru ini yaitu mendapat hadiah Nobel karena telah mengadakan penelitian proses kejadian langit dan bumi yang mendekati dan ayat ini. Hanya saja bedanya dalam teori yang dinamakan teori Big Bang. Big itu besar, Bang itu meledakan besar itu. Dia hanya mengatakan bahwa bumi dan langit itu dulu memang jadi satu. Jadi gumpalan gas yang sangat kejal. Kemudian gas itu meletus. Berpelas dari 2, yang ada separuhnya di langit atau di bumi. Hanya dikatakan begitu. Ini sains murni. Tidak ada campur tangan yang lain. Tapi setelah baca Al-Quran baru sadar ternyata bukan pecah dengan dirinya, tetapi ada yang memisahkan itu. Siapa? Setelah baca Al-Quran itu Allah sudah memfirmankan seperti itu. Jadi ayat apa itu matahari itu langit dan bumi itu dulu karena rokok. Fataknahuma, kata Allah, akulah yang memisahkan keduanya. Jadi ada pihak ketiga yaitu Allah Ta'ala. Fatakna minal-ma'i kulisain hayy, dan aku ciptakan sekarang hidup itu dari air. Apalagi minum, apakah mereka tidak percaya? Itulah sebabnya sehingga kita tidak makhluk hidup tidak bisa hidup di 4 planet itu karena di sana tidak air. Sampai sekarang masih ada penelitian. Mungkin kalau ada air, mungkin ada transmigrasi di sana. Tapi sampai sekarang memang tidak ditemukan air di planet yang 5 itu. Apalagi di Pluto. Dulu pada waktu kita sekolah di Malato, Pluto itu merupakan tundra, hanya hidupnya lumut. Nah sekarang sudah menjadi gunung es itu, sehingga tidak bisa hadirin yang dirahmati Allah SWT. Dan selanjutnya, kalau itu jarak jauh antara bumi dan matahari, sekarang dalam penelitian para ilmuwan itu seberapa besarnya perbandingan antara matahari dengan kita, bumi kita ini. Garis tengah matahari itu besarnya adalah 200 kali bumi. Allah. Jadi kalau matahari gembleng itu berapa? Berarti 400. Jadi Pak Imam itu sekarang beli bola sepak itu. Di situ ada manusia, ada negara Indonesia, ada Asia, ada Australia, ada Amerika, ada Eropa, dan hal itu. Maka besaran matahari itu adalah 400 kali itu. Jadi nak ngarepe aku ki ono bal samun kuwi, saya harus membeli plastik yang gede banget itu. Saya isikan 400 bola dibandingkan dengan kita itu. Seperti itu.
Dan itu besok akan pada berjatuhan di bumi ini. Enggak, ini direnungkan ya Pak. Ya, dalam Al-Quran dikisahkan ini bahwa besok itu langit digulung dan bintang-bintang akan pada berjatuhan di bumi ini. Sekarang kita rasakan bal siji sak mono kae di tebi patang atus besarnya kan itu. Sekarang bisa kita bayangkan ya, nek bal siji kae digali 400 bal masalah apa? Itu bumi, kita ada di situ. Masya Allah, astagfirullahaladzim, seperti itu. Itu baru matahari, belum yang lain-lain. Kalau begitu, bagaimanakah kita mohon pada Allah SWT supaya kita tidak tertimpa atau gigalan bintang-bintang seperti itu? Ada caranya, Itu seperti sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi kan Nabi pangandikan sab'atun, ada 7 golongan. Yudhilluhumullahu fi dhillihi al-yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang besok pada hari kiamat itu mereka akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Al-yawma, pada hari itu la dhilla illa dhilluhu, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah SWT. Monggo pesip itu yang 7 golongan itu dua mlebu yang 7 atau tidak. Yang pertama adalah imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Sekarang di situ ada 2 kata, pemimpin dan adil. Siapa yang dimaksud pemimpin itu? Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan, kulukum ro'in, fakul ro'in mas'ulun an ro'iyati. Semua kamu itu adalah pemimpin, dan tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian dijelaskan mulai dari wal imamu ro'in. Imam itu adalah pemimpin, Pemaslun an ro'iyati, dan kemilannya akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kalau itu mulai dari kepala negara, apakah itu presiden atau apakah itu raja ke bawah. Tadi ada raja atau presiden, ada menteri, ada DPR dan sebagainya, ada gubernur, ada bupati, ada camat, ada lurah dan sebagainya, sampai kita. Kalau kanjeng Nabi ketika kulukum ro'in, kamu semua pemimpin, warajul ro'in fi baiti azwajihi, seorang laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangganya. Jadi diri pemimpin dalam rumah tangga kita berbuat adil itu. Yang dimaksud dan adil itu apa? Kita ini laki-laki ini juga pemimpin dalam rumah adil. Terus semua bahasa Arab itu adil, imamun adilun. Adil itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, namanya dolim. Jadi kita ini ketika masuk ada yang pakai sepatu, ada yang pakai sandal. Ketukir gane ping 100, sedangkan sandalnya 300. Dan sepatu sayuto. Nek sepatu itu diletakkan di meja, itu namanya dolim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, sekarang bagi kita ini seorang yang ada guru, ada pegawai kantor, ada
dan sebagainya itu. Kalau guru dengan bisa melihat, menganalisis bagaimana apa yang telah dibuat oleh pimpinan Anda, kepala sekolah Anda. Bagaimanakah kepala sekolah Anda mengadakan job description, memberikan tugas dan kewenangan mereka itu? Apakah sesuai dengan kapasitasnya atau dasar memilih atau menempatkan pembantunya itu karena like or dislike, senang atau tidak, karena hubungan dan sebagainya itu. Anda bisa melihat kalau ini Pak Budi guru kepalanya saman bola bali pirang-pirang toh, ya, siapa yang dipilih dari wakil siswa, wakil kurikulum, wakil apalagi dan sebagainya itu. Ini palingan bisa melihat tuh sudah sing ditandur dari wakil kepala sekolah bagian kurikulum itu siapa? Menguasai tidak? Kalau dia menguasai betul karena dipilih oleh pemimpin, oleh kepalanya itu sesuai dengan kapasitasnya. Misalnya ya, ini kurikulum sekarang seperti ini, karena kita sudah gampang itu ya dengan menodot itu, sehingga kepala memimpin rapat semua sudah menghadap kurikulum di HP-nya itu. Itu dijadikan program sebagai pota, program tahunan. Kita pada berapa semester 2, seperti itu dipangkas dari 2. Karena semester pertama dan semester 2 itu angka bulannya beda. Semester pertama itu lebih banyak daripada semester kedua, sehingga bandingannya adalah 6-4 misalnya seperti itu. Nah, itu prota itu dijadikan program promes, program semester. Semester itu juga diperlukan menjadi apa? RPP ya. Apa Imam sudah lama itu. RPP diprogramkan jadi per bulan dan sebagainya. Kepala sekolah mingsak biar itu. Ini nanti kalau ada kesulitan tanya dan di Budi itu sebagai misalnya, makanya. Hanya seperti itu. Kalau itu berjalan dengan baik seperti itu atas dasar kapasitas, maka sekolah itu akan berjalan dengan baik. Itu namanya adil. Kalau tidak seperti itu, namanya tidak adil. Kalau tidak adil, namanya apa? Dolim. Yang kita rasakan sekarang di negara kita ini, negara kita itu tidak baik-baik saja. Karena negara kita tidak baik-baik saja, yang ditunjuk sebagai pembantu presiden itu adalah tidak sesuai dengan kapasitasnya, maka sekarang mulai satu persatu digiring masuk penjara. Ya toh, sebenarnya duitnya nang kono pirang-pirang banget. Ono Menteri Pendidikan dan Pengajaran itu melantik seorang atau beberapa rektornya berpakaian necis seperti itu, karena rektor ini tidak hanya mentransfer pengajaran, tapi pendidikan dan pengajaran, mentransfer pelajaran dan mendidik, sehingga pakai etika mendidik itu. Awang arak di lantik sudah bagus pakainya itu. Ini sing lantik kakak izin nganggo apa lambi bawa kae dilengkin dan ora leboke. Coba panjenengan melihat itu. Masya Allah. Seperti itu. Nah, ini padahal Menteri Pendidikan dan Pengajaran itu hanya Menteri Pengajaran, bukan pendidikan. Pasal jenenge ini Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Jadi guru tidak hanya mentransfer, tetapi mentransfer pendidikan pakai etika, ada etikanya. Nah, yang dipilih dari Menteri Agama coba sekarang Buya-Oya. Wong sing pinter bahasa Arab aja pirang-pirang. Menteri Agama harus menyadari nek penduduk Indonesia itu 80% wong Islam. Wong Islam itu notabene pegangannya Quran dan hadis, itu semuanya bahasa Arab. Ada urusan yang harus berangkat ibadah haji rukun kelima itu. Priye madangi, priye turuni dan sebagainya harus berdialog dengan orang-orang Arab.
itu semua besok kita insya Allah yang menempatkan orang sesuai dengan kapasitasnya, itu dia akan terhindar dari gibalan bintang-bintang seperti itu. Kalau ikut pada kita, kalau kita jadi pemimpin, kita sebagai laki-laki itu juga harus berbuat adil terhadap istri kita. Karena itu kita berdoa kepada Allah SWT, ya Rob, jadikanlah aku ini sebagai pemimpin keluarga yang bisa membimbing anak istri saya menjadi anak istri yang soleh-solehah, yang berbakti di samping pada Allah dan sebagainya, berbakti pada suami, juga amanah, bisa menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan keluarga. Yang perempuan juga demikian. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini seorang istri yang amanah, yang bisa melayani suami saya dan bisa mendidik anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleh demikian. Karena itu, kalau demikian, besok kita akan masuk ke surga, satu komunitas di surga dengan suami kita. Itu adalah imamun adilun, imam yang adil, yang akan tidak kejatuhan bintang atau kejatuhan meteor pada besok hari kiamat. Dan itu pasti terjadi. Sekarang orang kafir tidak percaya kayak itu. Tapi kalau mereka tidak percaya, di sini diberi pelajaran Quran dan sebagainya, dia percaya apa Quran itu dan sebagainya itu. Apa itu akhirat, apa itu surga, apa itu neraka. Surga dan neraka itu adalah ini, sekarang ini. Dewi Sombangan Kongni itu surga namanya, kita ada Dewi surga itu. Ini karena amangan Popo Rauno itu berarti neraka, susah itu. Ya, sekarang kita bicara di dunia, dan akhirat itu merupakan cerita. Tapi sebenarnya cerita fiktif bagi mereka itu. Tapi kita, cerita itu cerita yang valid, betul akan terjadi besok. Nah, besok kalau kita di akhirat, kita di satu komunitas di surga, dari pangan-pangan seperti ini, ya alhamdulillah ya, dulu kita ke sholat, dipindah sholat gitu, suruh ngaji begitu, disuruh berbakti pada suami kita, tidak berbakti, sehingga kita mendapatkan surga seperti ini. Yang laki-laki juga begitu. Alhamdulillah kita ditempatkan di surga beserta istri-istri kita, bisa makan, minum. Coba lihat sebelah sana itu. Orang yang ada di surga, Al-Araf. Penghuni neraka itu mengatakan, oh saya diberi minuman yang ada pada depanmu itu dan sekedar makanan yang ada di depanmu itu. Lalu jawab kita, besok gimana? Maaf, ini haram untuk orang kafir. Masya Allah. Kalau rasanya kepingin ini, rasanya kepingin ini, kono orang mangan, kau perlu diwit pura-pura ini, mereka akan minum macam tidak ada. Bayangkan kalau di poso lewat pasar, mambu sate, mambu gorengan gereh, itu sudah seperti rasanya kepingin banget mobil pomnya meruh, kepingin banget. Padahal nanti pasti ada minuman seperti itu, pasti ada bagi kita. Bagi mereka tidak ada kepastian apakah nanti akan bisa makan minum. Selamanya kita akan makan dan minum. Kalau diberi minum, maka minuman adalah pohon zakum, buah zakum yang berduri. Bagaimana rasanya itu? Di dalam perut itu mendidih seperti mendidihnya minyak dalam wajan atau mendidihnya air dalam kuali semacam itu. Alhamdulillah. Nah, ini kalau besok kita di akhirat, maka dunia merupakan cerita. Tapi sekarang kita bicarakan akhirat adalah cerita yang masih cerita yang paling ada di surga ini. Yang pertama itu sampai jam berapa Pak Imam ini manut saja, tambah lagi ya, asal pendengar sanggup untuk mendengarkan saja. Yang kedua, rojulun
pasabun dan pemuda dalam hidupnya selalu dalam masalah beribadah kepada Allah Taala. Pasabun dan pemuda yang hidupnya senantiasa beribadah kepada Allah Taala. Pemuda. Coba sekarang kita itu meneliti di masjid kita masing-masing itu, ya. Kalau kita di masjid masing-masing itu, terutama sekali subuh ya, sopo sing jamaah nang masjid itu. Yo ming sak kelasé dhewe iki, dengan anak muda apa ada tuh? Tidak ada. Kemudian kalau mengadakan peringatan itu, sergap banget. Seperti besok ini kalau di kampung-kampung kita kan ada peringatan Maulid Nabi ya. Coba urutannya oke, ya. Kemudian dong lembur kan bengi-bengi, yang ngundang kiai, yang tinggal di kaki mesti apa saudara Kanjeng Nabi. Mesti ada kalau menjaga Kanjeng Nabi tidak lepas dengan masalah sholat. Yang peringatan itu, sing ora sholat ya tetap ora sholat. Sing ora poso ya tetap ora poso. Tidak ada peningkatan apa sekali. Entah kalau di kampung panjenengan sama. Tak kira ora boten Pak. Boten beda. Boten beda tegese padha wae. Masyaallah seperti itu. Saya pengajian yang sering saya sampaikan pada ibu-ibu, pada anak-anak muda itu sendiri. Sampeyan kowe ngombengi nganti jam 1. Ono jam 2 wong kan dolanan musik itu. Lah kok sampai ora salat ya tetap salat. Esuk nek saya poso ya ora poso. Padahal saya dingendikake kiai tadi malam itu apa? Sampeyan ngerawake kiai itu urunan piro? Nah, kok tetap tidak ada peringatan semacam itu. Nah ini pemuda yang kalbuhu mu'alaqun fil masajid. Seorang yang hatinya kalbuhu mu'alaqun fil masajid. Apa ini mu'alaqun itu bergantung pada masjid sing apa itu? Aku mantil ya, tahu ya, aku mantil ya. Aku mantil di masjid itu. Nah, sekarang bagaimana kita lihat tidak hanya pemuda tapi orang di antara orang itu. Seperti ada Pak Imam itu ya, rumahnya dari satu dan masjid itu. Wis di adani kono sing dolanan nang ngarep masjid kae adzan asar atau apa itu. Saya omongan isi omong aja. Ya, itu yang omongan ya omongan aja. Sekarang ini banyak orang yang mengerti tapi tidak paham. Jadi mengerti itu beda dan paham. Nek jam 12 kurang 10 itu diadani. Adzan itu adalah panggilan untuk sholat, ngerti itu. Tapi tidak paham. Nyatanya kayak omong-omongan ngombe seperti mesti nggak bisa Allahu Akbar. Mas Abel Jeddah itu nggak bisa diletak ya wis. Lalu berangkat ke masjid. Tapi sudah Allahu Akbar mangan pisang isi jempol pipis. Nah itu tidak paham artinya itu. Mbok pipisnya dipangan mengko. Silpingnya dipangan mengko. Kacangnya dipangan mengko. Pedangnya terus sakit mengko sih ruru meneh. Ya kono ya Allah la ilaha illallah komat begitu kayak agak angkat sehingga satu rakaat tertinggal. Ya itu artinya orang ngerti tapi tidak paham. Saiki semakin modern luar biasa toh. Tangan dikai jam, ada tangan kayak jam itu patut aja. Tembok aja diberi jam. Iya toh? Tembok kan diberi jam. Untuk apa? Mengatur kita. Ini ngerti itu, ngerti. Jam 9 engko asar. Jam 9 engko maghrib. Jam 4:30 lebih 5 ngerti itu. Tapi tidak paham. Wis go alarm barang lo.
tadi, ini orang tangi. Nah, itu artinya orang tidak paham, itu orang Islam padahal. Nah, itu berarti tidak termasuk orang yang terlindungi dari hari akhirat besok itu. Ya. Yang berikutnya warasulun da'athum rohatun kamusipun qalu ini Allah. Ya. Seorang laki-laki yang dipanggil wanita untuk berbuat mesum. Yang perempuan itu cantik dan mempunyai kedudukan, tapi jawabannya adalah ini Allah, saya takut pada Allah. Penguruh Tuhan Dewi seperti itu ya, insya Allah. Ya, dengan Allah pada kenalan. Tapi kalau sekarang orang-orang besar, ya, jadi kita mau ngerti kabeh itu. Orang besar itu kayak ngono kae boleh kelakuan itu ya. Setelah sekarang wong sak Indonesia, orang Indonesia tok sing ngerti itu. Orang luar negeri juga mengerti. Sekarang setelah terjadi konangan itu, iya saya memang berhubungan dengan dia, tapi dia ada unsur paksaan. Dia jual, saya beli. Masya Allah, kayak wong terkenal, pemimpin figur pemimpin seperti itu. Ngomongnya kok enak, omongan itu kemudian di dia jual, saya beli. ya. Orang penak, saya tidak memaksa. Dia jual, saya beli, selesai. Yang bentuk ya begitu. Apalagi omongan saya, badan saya ini, saya cuma, ya begitu. Saya berikutnya sudah dikasih mobil Oppo kayak nanti dengan harganya 600 juta itu. Coba. Minggu nutok sak kesalahan itu 600 juta. Dan itu bagi mereka itu seperti hal yang biasa semata itu, naudzubillah. Nah ini jarang kalau ada wong sing jadi orang laki-laki yang biasa bergaulnya dengan wanita yang bebas seperti itu orang wong itu namanya begitu udah hilang akalnya kok, udah akalnya laki-laki itu gampang, akal begitu udah hilang akalnya, sehingga tidak akalnya orang dalam mikir nek iki dudu bojoku, sing bojoku nang omah duit 600 juta esuk kowe tak wae bojoku arek Warna-warna. nek damel tembas kuyang Sakrek. anak putune turun 17 ora tak yo nek 600 juta itu hanya sak kesalahan itu diberikan pada orang lain. Kok kabarku ngono kok dhewe sing lanange masuk angin ya ora kuwi niki pemilih mesti. Sing mesti siapa? Bojone ya. Masya Allah. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Besok kita teruskan ya, dan alhamdulillah saya sudah bisa ngomong seperti ini, itu bersyukur banget pada Allah SWT. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang saya bisa silaturahim, bisa hadir di tengah-tengah dengan bersama-sama itu. Ya. Dan meneruskan ini baru 3 ya, masih ada 4. Kemudian sekarang kita dijadikan pemimpin, dijadikan seperti ini untuk apa? Besok akan saya sampaikan itu, dan saya akan memetik satu kata mutiara dari orang bijak ya. Saya bacakan dulu, tapi kita bicarakan besok yang datang. Jadi Dewi kok sebagai pemimpin seperti yang wanita juga pemimpin dalam menjaga harta suaminya, menjaga martabat dirinya dan menjaga martabat suami dan keluarga. Itu orang bijak, orang barat, yaitu Grace Hopper namanya. Itu mengatakan kalau kita dalam bahasa Indonesia itu dikatakan kata mutiara. Omongannya aja kok seharga mutiara. Pokoknya ngomongnya berarti juga mutiara itu. Jadi bahasa kita orang kata-kata bijak,
katakan bijak. Jadi wong kene ngomong itu penak banget dirungake dan memberikan inspirasi, memberikan dorongan, memberikan dukungan dan sebagainya sehingga sing krungu ke kepenak kangen nek ora ketemu karo wong itu. Christopher itu mengatakan begini, a ship in port is safe. Jadi a ship itu kapal. Kapal itu kalau setelah dibuat kapal laut itu kok kemudian dipajang di dermaga, in port is safe, itu aman aja. Tapi orang bijak mengatakan but it's not, orang kaya ngono. Nah, kemudian terakhir membuat satu pertanyaan yang harus dijawab oleh orang-orang yang mendengar itu. What ship are fight for? Untuk apa tujuan orang gawe perahu itu? Nah, ini kita bisa bicarakan yang akan datang. Kenapa kita jadi pemimpin yang adil akan terhindar dari malapetaka besok di hari akhirat. Atau kita bicarakan yang akan datang, insya Allah kita bisa ketemu. Kalau umur kita panjang, kita bisa bertemu dalam situasi yang sangat-sangat mengembangkan dan sangat-sangat merindukan di antara kita agar kita bisa bermusyawarah yang endingnya adalah surga yang kita harapkan, bisa satu komunitas kita, bisa satu rombongan untuk imam yang dewi, tamain yang murid dewi yang sebelahnya itu. Siapa itu? Imamun adilun, imam yang adil. Demikian kita supaya kita terhenti sejenak